Shalom, semoga sehat selalu. Saya bersyukur kesempatan yang indah di hari ini dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Kita jumpa dalam program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 6 Agustus 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau memberikan kami waktu dan ruang yang baik untuk sejenak merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengerti, memahami, dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 10-15. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kehidupan pelayanan. Saudara, menjadi seorang pelayan tidaklah mudah, karena ketika memberi diri ke dalam pelayanan, pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, bahkan penderitaan. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersuka cita, oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil, menerimanya dengan sungguh-sungguh, memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi orang-orang Yahudi yang lain di Tesalonika, maka orang-orang Berea menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Dari bacaan kita saat ini, saudara, kita dapat belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil selalu mendapat tantangan. Selain berat dan berisiko, juga siap untuk dimusuhi, bahkan dibenci ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun, kita harus yakin
bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, saudara, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Tetaplah semangat mengabarkan firman Tuhan, sekalipun engkau harus dibenci, sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenarannya diberitakan. Roh Kudus kiranya tetap menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Tuhan yang kami sapa dan sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang memungkinkan kami untuk terus dapat bersaksi dengan berani tentang kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua oleh kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, saat senang, saat susah, kami tetap semangat dalam mewartakan Injil kerajaan-Mu. Tuhan pakai kami dalam berbagai-bagai bentuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati untuk memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Lindungi kami dalam seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.